Oke, halo, kembali lagi di tutorial matematika bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial order 1. Oke, jadi alurnya itu akan seperti ini. Cukup banyak yang akan dibahas. Pertama, kita akan membahas tentang model dinamika kontinu, yang di dalamnya terdapat klasifikasi persamaan diferensial, kemudian kita membahas periode satunya sendiri, tentang solusi homogen, solusi partikular, solusi umum lengkap, masalah nilai awal, solusi kesetimbangan dan konvergensi. Dan yang terakhir kita akan membahas aplikasi bersama diferensial order 1 ke dalam 4 bagian gitu ya. Ada indeks harga konsumen, pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk, dan model penyesuaian harga. Oke, untuk pertama sendiri ini model dinamika kontinu. Jadi persamaan diferensial mengungkapkan bagaimana suatu variabel berubah terhadap waktu dalam selang kontinu. Jadi persamaan diferensial ini biasanya dinyatakan dalam wujud YT gitu ya. Y dalam kurung T. Diferensial Y dirumuskan sebagai perbedaan nilai Y yang berurutan dalam selang waktu yang sangat kecil. Jadi karena sangat kecil kita juga bisa menyatakan diferensial Y ini sebagai turunan pertama dari Y gitu ya. Y dt sama dengan limit H menuju 0, YT plus H min YT per H, ini konsep limit gitu ya. Kemudian diferensial Y merupakan turunan Y terhadap variabel waktu yang kontinu gitu. Notasi untuk time derivative atau Y aksen itu bisa juga sama dengan Y dot gitu. Sama juga dengan dy dt gitu, turunan Y terhadap waktu. Sebagai ilustrasi, misalkan ada ini KT menyatakan jumlah modal atau aset pada waktu T, I menyatakan jumlah investasi yang masuk, dan terdapat delta yang menyatakan laju penurunan nilai modal atau aset yang berada pada nilai antara 0 dan 1. Pertumbuhan modal saat waktu T adalah jumlah investasi baru yang masuk, dan penurunan nilai modal atau aset dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi tadi K aksen atau K dot itu bisa dinyatakan sama dk per dt, dk dt gitu ya. Ini untuk yang ini ada di sama seperti slide yang sebelumnya. Itu dk dt itu dinyatakan sebagai 1 dikurangi delta kt. Ya, nanti bentuknya kurang lebih persamaan diferensial itu seperti ini. Yang pertama ada kemudian kita bahas klasifikasi persamaan diferensial gitu ya, PD persamaan diferensial. Pertama ada order. Jadi order dari PD persamaan diferensial itu ditentukan melalui urutan turunan tertinggi yang terkandung dalam persamaan. Di sini ada contoh misalkan Y dot atau Y aksen gitu ya, tambah 3Y sama dengan 9. Di sini turunan yang paling tinggi adalah Y aksen atau Y dot. Jadi di sini persamaan ini termasuk persamaan diferensial order pertama. Jika nanti ada Y double aksen atau Y dot dot, itu berarti PD order 2 gitu ya, persamaan diferensial order 2. Kita melihat turunan yang paling tingginya. Kemudian tentang autonomous atau non autonomous gitu ya. Autonomous adalah suatu persamaan dinyatakan autonomous jika persamaan tidak bergantung secara eksplisit terhadap variabel T. Jadi untuk persamaan yang pertama, Y aksen tambah 5Y sama dengan 3, ini disebut persamaan yang autonomous. Sementara persamaan yang bawah, Y aksen tambah 5Y sama dengan T, disebut persamaan non-autonomous karena bergantung pada T. Yang ketiga tentang konsep linear atau non-linear. Suatu persamaan diferensial dinyatakan linear jika suku-suku Y-nya atau turunan dari turunan Y-nya itu berpangkat 1. Untuk baris pertama Y aksen min Y sama dengan 5. Ya, kita lihat suku-suku Y atau turunan Y ini tidak berpangkat, bukan tidak berpangkat, tapi berpangkat 1. Jadi disebut linear. Sementara untuk yang bawah ini Y aksen tambah Y kuadrat sama dengan 2. Untuk suku Y aksennya sendiri atau turunan Y-nya sendiri itu berpangkat 1, tapi suku Y-nya itu berpangkat 2. Jadi untuk persamaan yang bawah ini disebut persamaan yang non-linear.
Oke, ini tentang solusi persamaan diferensial. Solusi persamaan diferensial merupakan suatu fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Jadi dari suatu persamaan diferensial kita mencari solusi yang memenuhi. Seperti itu. Berbeda dengan persamaan beda, persamaan diferensial akan mempunyai banyak solusi yang berupa keluarga kurva. Jadi solusi-solusinya itu seperti yang ada di gambar. Jadi bukan hanya satu solusi, melainkan bisa banyak. Dan disebut keluarga kurva gitu ya. Kenapa keluarga kurva? Karena ya kalau kita perhatikan ya ini sama sebetulnya, ini merupakan tiga-tiganya merupakan solusi ya, garis merah, hijau atau biru itu. Karena merupakan solusinya lebih dari satu, kita bisa bilang ini keluarga kurva gitu ya. Misalkan diberikan persamaan diferensial order 1 sebagai berikut, y aksen sama dengan b. Salah satu solusinya adalah yt sama dengan b kali t gitu ya. Karena y aksen sama dengan dt sama dengan b ya. Ini aksen sama dengan b gitu ya. Terus kalau kita pindahkan gitu ya, dt ini kita pindahkan ke sini jadi dy sama dengan b dt. Kemudian kita integralkan kedua ruas, maka y sama dengan b t gitu ya. Fungsi t. Oke, mungkin coba saya tulis gitu ya. Jadi misalkan ini seperti ini misalnya dy sama dengan bdt. Jadi dari persamaan yang ini, yang dy dt per b, saya pindahkan dt-nya. Kemudian kita integralkan kedua ruas gitu ya. Kita integralkan, maka ini jadi y sebagai fungsi dari t itu akan sama dengan b-nya kan konstanta gitu ya, jadi bisa keluar integral ddt adalah t. Jadi didapat seperti ini. Solusi lain dapat juga berbentuk yt sama dengan bt tambah 2. Kenapa? Karena ini merupakan integral tak tentu ya. Jadi sebetulnya di sini harusnya adalah tambah konstanta. Konstanta ini berupa nilai sembarang, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau bahkan setengah, 3/4 itu pun bisa gitu ya. Seperti ini minus 10 gitu ya. Ya, karena ini berupa konstanta. Kayak gini kita contoh soal gitu ya. Klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan tadi ya, ada order, linear, non-linear, atau autonomous dan non-autonomous. Untuk yang pertama kita lihat ini ya, karena ini pangkat paling tingginya adalah pangkat 1, jadi dia PD order 1, kemudian tidak berpangkat, jadi dia linear, dan tidak bergantung pada T, autonomous gitu ya. Contoh lainnya misalkan yang kedua, kita lihat ini ada Y double aksen, atau Y dot dot, berarti PD order 2. Tidak berpangkat untuk suku-suku Y-nya, berarti linear, tapi dia non-autonomous, karena ada nilai T di sini. Ya, untuk yang lainnya mungkin bisa diperhatikan sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian topik kedua tentang bentuk umum persamaan diferensial OD1. Oke, jadi persamaan diferensial OD1 itu umumnya berbentuk seperti ini, Y aksen tambah AY sama dengan B, gitu, di mana A dan B merupakan konstanta. YH itu merupakan solusi homogen dengan mengatur agar nilai B-nya harus 0 gitu ya. Kita atur supaya B-nya 0, dan YP itu solusi partikular. Jadi solusi umum lengkapnya adalah YT sama dengan YH tambah YP. Solusi umum lengkap merupakan jumlah dari solusi homogen tambah solusi partikular. Oke, solusi homogen. Jadi kalau tadi Y aksen tambah Y sama dengan B, kita atur agar B-nya 0 gitu ya. Maka A-nya tidak boleh 0. Mengapa? Jika A-nya 0, ini akan sangat mudah diperoleh sebagai YT sama dengan C. Bagi yang masih kurang paham, jika A-nya 0, berarti kan kita hanya punya Y aksen sama dengan 0 gitu ya. Y aksen itu apa? Y aksen itu kan di dt ya. Sama dengan 0. Kalau kita lakukan seperti yang sebelumnya, kita pindahkan dt-nya ke sebelah sini,
berarti dy sama dengan 0 dt gitu ya. 0 dt gitu ya. Kemudian kita integralkan. Jadi integral dy sama dengan integral 0 dt gitu ya. Maka ini akan menjadi y sama dengan integral 0 kan 0 ya. Tapi jangan lupa ini masih ada plus c sebagai konstanta ya, seperti yang sebelumnya. Maka jika hanya 0, solusinya ya hanya berupa y sama dengan suatu konstanta saja gitu ya. Maka pada materi ini bentuk umum itu diberikan untuk A-nya tidak boleh 0 ya. Jadi untuk persamaan diferensial order 1 ini akan dibuat atau diberikan soal dengan konstanta A-nya tidak boleh 0. Agar didapat solusi homogen yang bisa ini ya dimanipulasi melalui pemisahan variabel. Pemisahan variabel itu apa? Pemisahan variabel itu ya ini ya dari dt kita pindahkan gitu dt-nya ke sisi yang lain seperti ini. Solusi umum homogen PD order 1 linear dan autonomous gitu ya. Jadi jika suatu persamaan diferensial itu memenuhi 3 kondisi ini, yaitu order 1 linear dan autonomous, maka solusi homogennya adalah YH sama dengan C Y pangkat minus AT gitu ya. Nah, ini merupakan buktinya aja. Solusi homogen tersebut memenuhi seperti ini. Ya, dengan demikian dapat seperti ini. Ya, maksudnya ini karena kita dapat ini ya. Karena tadi kita dapat YH-nya ini CE pangkat minus AT. Kemudian kalau kita turunkan YH-nya itu berarti kan terhadap T kan ya, YH-nya kalau kita turunkan berarti kan ini jadi ada minus A-nya gitu. Minus A kali C, terus turunan dari eksponen, ya eksponen itu sendiri gitu ya. Setelah kita dapat YH dan YH aksen, kemudian kita substitusi nilai YH dan YH aksen ke Y aksen dan Y gitu. Dan ternyata terbukti gitu ya, kalau dijumlah nanti menghasilkan 0, maka YH ini merupakan suatu solusi. Solusi partikular ini dituliskan sebagai solusi setimbang dari PD order 1, linear, dan autonomous. Solusi setimbang persamaan diferensial ini dipenuhi saat nilai dt-nya sama dengan 0. Ya. Atau dituliskan sebagai ini ya, y bar. Oke, jadi di sini y aksen tambah a, y bar sama dengan b. Karena y aksennya itu sama dengan 0, jadi hanya tersisa A, Y bar sama dengan B. Sehingga kita peroleh Y barnya sama dengan B per A gitu ya. Ini cukup mudah lah ya. Tinggal pindah ruas gitu. Karena A-nya ini sebagai penyebut, maka A-nya pun tidak boleh 0. Ya, karena kalau A-nya 0 berarti kan tidak terdefinisi ya. Oke, dengan demikian YP-nya sama dengan Y bar. Solusi umum lengkap, ya ini ya, solusi umum lengkap berarti kita menjumlahkan solusi homogen dan solusi partikular. Ya ini ada di slide sebelumnya saja, YH tambah YP berarti YH-nya tadi CE pangkat minus AT, YP-nya adalah B per A. Oke, ini contoh tentukan solusi umum PD persamaan diferensial, Y aksen tambah 2Y sama dengan 8. Kalau kita lihat mengacu pada apa bentuknya, berarti kan ini sebetulnya Y aksen tambah AY sama dengan B. Maka jelas A-nya 2, B-nya 8. Solusi homogen, B-nya 0 ya. Ini B-nya 0. Maka YH-nya kan tadi kita punya rumus gitu ya. YH-nya adalah CE pangkat minus AT ya. Tadi A-nya 2 jadi ya minus 2T gitu ya. Kemudian dari persamaan ini persamaan Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Ini kita pindah ruaskan gitu ya. Jadi Y aksen sama dengan minus 2Y.
Atau Y aksen ini kan bisa diganti DT sama dengan minus 2Y. Nah, kita lakukan pemisahan variabel. Kita pisahkan yang ada suku Y-nya di sebelah kiri misalkan. Yang tidak mempunyai suku Y kita taruh di sebelah kanan. Makanya nanti bakal jadi seperti ini gitu ya. DY per Y sama dengan minus 2 DT. Di Y ini kita pindahkan ke kiri, yang DT-nya kita pindahkan ke kanan. Kembali kita integralkan. Integral 1 per Y dy itu ln Y. Integral minus 2 dt berarti minus 2t tambah K. Di sini K-nya itu sebetulnya konstanta ya. Kenapa tidak pakai C ya? Supaya berbeda sama yang C solusi homogen ini gitu. Jadi kita misalkan konstanta C itu K. Ya, kalau misalkan kita ketahui ln Y sama dengan minus 2t tambah K, berarti itu sama aja kita punya solusi Y sama dengan eksponen minus 2t tambah K. Atau pada akhirnya ini bisa ditulis juga sebagai C E pangkat minus 2T. Nah, jadi ini hasil langsungnya adalah Y yang di atas. Dan kalau misalkan kalian ingin menghitung secara buktinya gitu ya, mencari nilai buktinya itu sebetulnya sama dengan rumus cepat gitu ya. Ini hanya pembuktian saja bahwa hasilnya itu sama. Kemudian solusi partikular atau solusi setimbang ini tadi lebih gampang ya. Rumusnya berarti Y bar atau B per A. Kita tahu nilai B dan A-nya maka hasilnya langsung 4. Dengan demikian solusi umumnya kita tambahkan saja YH tambah dengan sama YP ya. Jadi dapat seperti ini. C pangkat minus 2T tambah 4. Kemudian mengenai masa nilai awal, tentukan solusi khusus bersama diferensial berikut. 2Y aksen tambah setengah Y sama dengan 12 dengan nilai awal Y0 sama dengan 2 gitu ya. Mengacu pada bentuk awal, ya bentuk awalnya itu seperti ini ya. Ya, kalau tadi kita lihat itu berarti kan Y aksen tambah AY sama dengan B. Koefisien dari Y aksen itu harus 1. Makanya kalau kita punya suatu persamaan diferensial, koefisien di depan Y aksen itu bukan 1, kita jadikan 1 gitu ya. Ini jadi kita bagi 2 semua. Jadi persamaan yang awal kita jadikan Y aksen tambah 1/4 Y sama dengan 6. Agar kita mendapat nilai A dan B-nya gitu ya. A-nya 1/4, B-nya 6. Solusi homogen YH sama dengan CE pangkat minus AT. Oke, ini mudah dilihat. Untuk yang partikularnya juga sama ya. Mudah dilihat B per A dapat seperti ini. Jadi solusi lengkapnya CE pangkat minus 1/4 T tambah 24. Oke, untuk sampai solusi umum saya kira cukup mudah ya dengan menggunakan rumus cepat tadi. Cuman yang berbeda karena diberikan nilai awal Y0 sama dengan 2, maka kita cari gitu ya nilainya ya. Jadi karena Y0 ini kan YT ya, Y0 sama dengan 2, jadi kita substitusi saat nilai T-nya sama dengan 0, kita substitusi nilai YT-nya itu 2 kan ya. Maka Y0 sama dengan CE, ini min 1/4 T, min 1/4 kali 0, jadi pangkat 0 ya, tambah 24 sama dengan 2. Ini jelas berarti kan C tambah 24 ya, sama dengan 2. C tambah 24 sama dengan 2, jadi dapat C-nya minus 22. Jadi dengan diberitahu suatu nilai awal, kita bisa mencari nilai C-nya gitu ya, nilai konstantanya. Lalu apa fungsinya gitu ya kalau kita kaitkan dengan yang tadi sebelumnya. Di awal tadi ada istilah ini ya, keluarga kurva, itu maksudnya berarti nilai C-nya tidak diketahui. Nah, kalau diberikan nilai awal, berarti nilai C-nya itu kita dapat tentukan ya, seperti ini, minus 22. Berarti nanti kurva solusinya hanya 1 gitu ya, tidak berbentuk keluarga kurva. Selanjutnya solusi setimbang. Solusi setimbang PDOD1 linier dan autonomous dituliskan sebagai Y bar sama dengan B per A hanya tidak sama dengan 0. Ya, ini bentuk yang kita dapat dari solusi partikular.
kita sudah bahas jika A-nya 0, solusi setimbang tidak ada, karena tidak terdefinisi ya. Persamaan diferensial dituliskan sebagai Y, oke. Jadi kita ini persamaan ini kita dapatkan dari Y aksen sama tambah AY sama dengan B. Ini persamaan yang awal sekali gitu ya. Kalau A-nya 0 berarti kan hanya Y aksen sama dengan B saja gitu ya. Ya, oke. Mungkin saya bantu untuk saya bantu untuk tulis di sini saja ya. Jadi misal kita punya sebetulnya Y aksen tambah AY sama dengan B. Karena A-nya 0, maka kita hanya punya Y aksen sama dengan B gitu ya. Nah, Y aksen sama dengan B ini kan ekuivalen dengan DY DT sama dengan B. Ya, agar kita mendapatkan solusi, ya sama kita lakukan pemisahan gitu ya. Kita lakukan pemisahan, berarti DY sama dengan B DT. Kemudian kita integralkan gitu ya. Kalau kita integralkan, kita dapat hasil yang seperti ini. Ya, Y sama dengan BT ditambah suatu konstanta. Nah, tadi untuk kasus A-nya 0. Jika B-nya 0, maka solusi setimbangnya adalah Y bar sama dengan 0. Ya, ini mudah dilihat ya. Kalau tadi A-nya 0, solusinya tidak, solusi setimbang tidak ada gitu. Kita hanya tahunya solusi Y-nya saja gitu, bukan solusi setimbang. Tapi jika B-nya 0, B ini kan sebagai pembilang ya. Jadi kalau B-nya 0, tentu nilai Y barnya pasti 0. Gitu. Salah satu perhatian utama dalam masalah persamaan diferensial adalah memeriksa apakah solusi YT yang diperoleh konvergen ke solusi setimbang atau tidak. Ya. Jadi dari solusi setimbang pasti pertanyaan berikutnya adalah apakah konvergen ke solusi setimbangnya atau tidak. Gitu ya. Untuk kekonvergenan, solusi persamaan diferensial order 1 linear dan autonomous dengan nilai awal Y0 dapat dituliskan sebagai berikut. YT sama dengan nilai ininya, nilai awalnya Y0 dikurang Y bar ini apa solusi partikularnya E pangkat minus AT tambah Y bar. Konvergenan YT ditentukan saat nilai T menuju tahingga. Oke, jadi kekonvergenan itu sebetulnya dilihat saat T-nya menuju tahingga. Jadi kalau kita punya grafik gitu ya, sumbu vertikalnya YT, sementara sumbu horizontalnya T. Jadi kita lihat saat nanti grafiknya menuju ke kanan terus gitu ya. Nanti nilai Y-nya itu berapa gitu. Istilah kasarnya seperti itu. Jadi saat T-nya sangat besar, tahingga gitu ya. Kalau di grafik kan makin kanan gitu ya. Nah, itu nilai saat T-nya menuju tahingga itu nilai Y-nya itu di berapa? Jika misalkan kekonvergenannya menuju 2, di waktu T-nya tahingga nanti grafiknya itu nilai Y-nya itu mendekati 2. Ya misalkan saja gitu ya, ini mungkin seperti ini. Misalkan ini T-nya kan menuju tahingga gitu ya. Ini Y-nya. Nah, misalkan ini ada suatu nilai, anggaplah nilainya S gitu ya. Jadi waktu tahingga misalkan ya, nanti nah seperti ini. Ya, mendekati S gitu ya. Seperti itu. Makanya di sini ada limit T menuju tahingga dari YT. Ya, karena udah itu ya YT-nya kita substitusi dengan nilai yang kanan. Kita lihat untuk suku pertama ini ada variabel T-nya, makanya dia seperti ini. Sementara untuk suku kedua dia tidak ada unsur T-nya, makanya bisa keluar dari limit. Oleh karena itu, kekonvergenan YT itu bergantung pada suku pertama saja. Suku kedua tidak bergantung karena tidak ada
T-nya. Begitu. Nah, suku pertama ini mengandung eksponensial. Lalu kenapa kalau eksponensial gitu ya? Nilai limit YT ditentukan sepenuhnya dari tanda A. Ya, jika A-nya lebih besar dari 0, suku E pangkat AT ini menuju 0 saat T-nya membesar. Ya, oke. Jadi E pangkat minus AT itu kan sama saja dengan 1 per E pangkat AT. Betul ya? Oke. Nah, jika A-nya lebih besar dari 0, ya dia akan seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat kalau nilai T-nya membesar gitu ya. Berarti kan makin lama nilai E pangkat ini semakin besar ya. Kalau nilai E pangkat AT-nya semakin besar, otomatis pecahan ini semakin kecil nilainya. Dan akhirnya mendekati 0. Kenapa? Misalkan 1 per 10 pangkat 50 gitu. Ini kan kecil banget gitu ya. Dia akan makin kecil-kecil yang akhirnya mungkin bisa didekati dengan 0. Oke, maka nilai limit YT sama dengan Y bar atau YT konvergen ke Y bar gitu. Jika dia menuju suatu nilai. Sebaliknya jika A-nya lebih kecil dari 0, suku E pangkat minus AT ini menjadi tak hingga. Kenapa? Nah, saat E pangkat minus AT-nya lebih kecil dari 0, gitu ya. Jadi bukan ini ya, maaf. Maksudnya kalau A-nya lebih kecil dari 0, berarti kan A-nya negatif. Negatif kali negatif, berarti kan positif gitu ya. E pangkat AT. Nah, ini serupa seperti yang atas. Jika T-nya makin besar, berarti kan nilai E pangkat AT-nya makin besar gitu ya. Dia akan menuju tak hingga gitu. Kalau di grafik dia akan naik terus gitu. Tidak akan mendapat satu nilai tertentu. Maka YT disebut divergen. Karena tidak akan sampai ke suatu nilai. Dia akan terus bertambah gitu ya. Oke, ini ada keterangan lain untuk ya dia akan menuju tak hingga jika bentuknya Y0 minibar. Jika ini ya suku ininya lebih besar dari 0, atau ini negatif jika lebih kecil dari 0 ya. Ini jelas terlihat. Tadi kita hanya melihat suku eksponennya, sementara tadi kan limitnya itu bergantung pada nilai ini ya. Y0 min Y bar dikali eksponennya gitu ya. Pangkat minus AT. Nah tadi pangkat minus AT-nya sendiri kan menuju tak hingga. Nah jika suku yang dalam kurung ini lebih besar dari 0 kan berarti dia positif kali tak hingga jadi tak hingga. Kalau yang di dalam kurungnya negatif berarti negatif kali tak hingga negatif tak hingga gitu ya. Mudah untuk dilihat sebetulnya. Oke, tadi jika A dan A-nya lebih besar dan lebih kecil dari 0. Lalu gimana kalau A-nya sama dengan 0 gitu? Jika A-nya sama dengan 0, saat T-nya menuju tak hingga, maka solusinya adalah solusi ini ya, BT tambah C gitu. Dan ini akan divergen. Dia akan divergen. Di mana YT-nya sama dengan menuju tak hingga untuk B lebih besar dari 0 dan ini ya menuju minus tak hingga untuk B lebih kecil dari 0. Oke, ini mungkin sama ya, cukup mudah untuk dilihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi. Aplikasi yang pertama mengenai indeks harga konsumen. Jadi ada soal misalkan PT menyatakan indeks harga konsumen jika laju pertumbuhan indeks harganya adalah konstan 2%
dan indeks harga awalnya adalah 75, tentukan model indeks harga konsumen lalu selesaikan persamaan diferensialnya. Jadi di sini pertumbuhan indeks harga konsumen dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, laju pertumbuhan indeks. Nah, karena ada kata laju, biasanya kita tahu gitu ya, kayak jarak, kecepatan, dan percepatan. Kalau kita tahu laju, berarti dia berbicara tentang turunannya gitu ya. Turunan dari misalkan gitu ya, indeks harga konsumen itu kita misalkan P, jadi lajunya itu berarti P aksen atau di sini P dot itu 2%, berarti 0,02 P. Kalau kita pindah ruaskan akan jadi seperti ini, gitu ya. Nah, mengacu pada bentuk umum, maka kita dapat A-nya minus 0,02 dan B-nya 0. Nah, kemudian kita diberitahu ini ya, ada nilai awal gitu ya. Berarti kita tidak tahu nilai P0, P0-nya itu 75 gitu. Nah, sebelum itu kita dari nilai ini kita tahu A dan B-nya, berarti kita bisa cari tahu PT-nya. PT-nya solusi umumnya ya, solusi umumnya adalah hanya solusi homogen. Kenapa hanya solusi homogen? Karena di sini B-nya 0 gitu ya. Kan tadi kita sudah lihat kalau YP itu kan B per A. Kalau B per A, kalau B-nya 0, ya tentu YP-nya sama dengan 0 gitu ya. Makanya hanya bergantung sama apa ya di sini ya, hanya bergantung pada homogennya saja. CE pangkat minus AT, karena hanya minus 0,02, jadi di sini 0,02 saja. Di sini kita tahu tadi ya P0 sama dengan 75, maka P0 itu kan CE pangkat ini, T-nya 0, berarti C pangkat 0, 75, kita dapat C-nya 75. Jadi solusi khususnya itu 75E pangkat 0,02 T. Jadi kalau kita hanya melihat solusi umum, maka yang kita dapat adalah ini keluarga kurva ya. Jadi ada banyak garis-garis. Sementara kalau kita cari solusi khusus hanya satu garis saja gitu, yang langsung terlihat. Oke, yang ini mungkin aplikasi dan untuk perhitungan mungkin kalian sudah bisa lah ya. Mungkin yang agak sulit untuk menentukan modelnya gitu ya di sini. P aksen sama dengan 0,02 P. Jika kalian sudah bisa mengubah membuat modelnya, seharusnya ke bawahnya bisa sih. Aplikasi kedua tentang pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapita meningkat dengan laju, oke ya, laju lagi gitu ya. 3% tentukan waktu yang diperlukan jika pendapatannya 2 kali lipat. Oke ya. Nah, di sini misalkan KT itu pendapatan per kapita, dan kalau misalkan ada nilai awalnya K0 sama dengan K0 gitu ya, menyatakan pendapatan awal. Nah, ini modelnya itu ya tadi sama ya, karena meningkat dengan laju, meningkat ya, makanya positif di sini. K aksen sama dengan 0,03 K, 3%. Kita buat juga modelnya seperti ini, jadi kita dapat sama ya kayak tadi, A-nya negatif 0,03, B-nya 0. Jadi solusi umumnya hanya bergantung pada solusi homogen, CE pangkat minus AT, ya kalian lihat A-nya nah, minus 0,03, jadi minus A sama dengan 0,03. Karena K0-nya itu saat T-nya sama dengan 0, KT-nya sama dengan K0 gitu ya di sini, maka C-nya sama dengan K0 ya. Kalau kalian masih belum bisa melihat, saya bantu gitu ya. K0 sama dengan, berarti kan CE pangkat 0. Betul? 0,03 kali 0, 0 gitu ya. Nah, ini kan sama dengan K0 gitu ya. E pangkat 0, 1. Jadi tentu C-nya sama dengan K0. Seperti itu. Oke, jadi solusi awalnya ya seperti ini ya. C-nya kita substitusi dengan K0. Akan dicari nilai T sehingga 2 kali lipat gitu. Nah, ini tujuan kita akhirnya. Pendapatannya itu menjadi 2 kali lipat. Jadi maksudnya K0 itu kan tadi menyatakan pendapatan awal. Ya, K0-nya itu pendapatan awal.
Nah, kita ingin mencari kapan gitu waktunya agar pendapatannya jadi 2 kali lipat dari awal. Makanya kita cari ini kapan T yang membuat pendapatannya itu menjadi 2 kali 0. Oke, kita lakukan seperti ini gitu ya. Berarti KT-nya kita ganti dengan 2 kali 0. Nah, KT itu sama dengan ini gitu ya, K0 pangkat 003T. Nah, maaf. Nah, kita karena kedua ruas ada K0 gitu ya, kita coret. Ya, jadi hanya 2 sama dengan N003T. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan len gitu ya. Maka ini didapat len 2 sama dengan len E pangkat 0,03T. Nah, kalian tahu kalau sifat logaritma atau len itu kalau ada pangkat dia akan pindah keluar gitu ya. Berarti 0,03T dikali len E. Dan len E sendiri adalah itu sama dengan 1 gitu. Maka diperoleh yang ini. Nah, setelah ini ya kita hanya perlu menghitung mungkin ya dengan kalkulator jika diperbolehkan dan 2 per 0,03. Nah, ini diperoleh 23 tahun. Ya, jadi dengan jika laju pendapatannya itu meningkat 3% agar pendapatannya 2 kali lipat, Anda harus menunggu selama 23 tahun gitu ya. Cukup lama. Kemudian aplikasi ketiga, pertumbuhan penduduk. Jadi di sini ada contoh populasi penduduk setiap tahun di suatu desa bertumbuh sebesar 0,2 dari populasi pada tahun tersebut. Diketahui pada setiap tahun terjadi arus urbanisasi ke kota di dekatnya sebesar 100 orang per tahun. Jadi maksudnya apa ya? Setiap tahun itu penduduknya itu bertambah 0,2 gitu ya, 0,2 ya bertambah seperlimanya gitu ya dari populasi tahun sebelumnya. Tapi selain bertambah dia juga berkurang sebanyak 100 orang gitu ya, banyak yang pindah misalkan ke kota gitu. Oke, di sini A-nya tentukan model, B-nya solusi umum, C-nya jika ada nilai awal gitu ya. Jadi ini satu persatu yang berkaitan ABC. Oke, kita coba. Oke, misalkan YT menyatakan banyaknya penduduk saat T tahun setelah 2010 ya. Di sini kita oke, ini populasi awalnya kan pada 2010, jadi kita cari berapa tahun setelah 2010. Jadi T-nya itu kita mulai dari 2010. Untuk modelnya, laju pertumbuhan penduduk kan bertambah 0,2, tapi dia berkurang 100 orang gitu ya. Jadi pertumbuhan penduduk itu modelnya seperti ini. Y-aksen sama dengan bertambah 0,2%. 0,2 Y meningkat kan ya, bertambah. Kemudian tapi dia berkurang sebesar 100 orang. Karena dia berkurang 100 orang per tahun, jadi ya ini hanya konstanta saja gitu. Tidak berpengaruh terhadap Y. Sedangkan untuk laju pertumbuhan kan ini kan bergantung pada jumlah penduduk sebelumnya gitu. Maka dia bergantung pada nilai awalnya, nilai Y-nya gitu ya di sini. Oke, karena kita dapat bentuk seperti ini, tentu kita bisa ubah ke dalam bentuk persamaan diferensial gitu ya, menjadi seperti ini gitu. Oke, kita bentuk supaya menjadi Y aksen tambah Y sama dengan B. Nah, setelah berbentuk seperti ini kan kita bisa melihat nilai A dan B-nya. Solusi homogen tentu mudah gitu ya. C kali E pangkat minus AT itu ya seperti ini. Kemudian partikularnya juga mudah, berarti minus B per A. Sehingga solusi umumnya pun dapat gitu ya.
Oke, untuk pertanyaan yang C, jika tahun 2010 itu kita mulai pengamatan dari 2010 gitu ya. Jadi kita misalkan 2010 itu adalah T sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita buat menggunakan grafik misalkan ya, kan ini T, biasanya kan kita letakkan di sini 0 gitu ya. Tapi kita letakkan ini itu 2010 gitu, T sama dengan 2010. Seperti itu. Jika tidak terbayang. Pada diberikan nolnya sama dengan 1000. Ya ini dari soal kalau nggak salah ya. Oke, jadi populasi tahun 2010 ada 1000 orang. 2030 berapa gitu ya. Oke, jadi kita diberikan nilai awal yang nolnya 1000. Oke, ini yang tadi ya, YH tambah YP. Maka kita dapat C-nya 500. Tadi YH-nya kan CE pangkat berapa? 0,2 T kalau nggak salah. Ya, ini kan berarti T-nya 0, C kali E pangkat 0, C kali 1, C tambah 500 sama dengan 1000. Jadi kita dapat nilai C-nya 500. Jadi solusi khususnya dengan nilai awal tadi seperti ini gitu ya, 500C, 0,2T tambah 500. Karena ini sama-sama 500 ya bolehlah kita bentuk seperti ini juga. Pada saat 2030 berarti itu kan sama aja 20 tahun setelah 2010 gitu ya. Jadi kalau ini 2010, 2030 kan ada di sini gitu ya. Dan kalau kita lihat jika kita tempatkan ini di T sama dengan 0, berarti di sini 2030 itu kan berjarak 20 gitu. Jadi kita sama aja kayak mencari 20. Ya bayangkan kalau kita awalnya menulis Y pangkat 2010 gitu ya. Belum tentu kita dapat nilai C-nya seperti ini ya. Akan lebih sulit gitu. Jadi kita pengandaiannya tidak dari Y sama dengan 0 gitu ya. Kita mulai awalnya dari 2010 supaya lebih mudah. Ya, karena ini kita udah tahu T-nya sama dengan 20, kita cari 20, ya ini tinggal substitusi T-nya sama dengan 20. Dan ini ya perhitungan saja dengan kalkulator gitu ya. Dapat kira-kira sekitar 27.800 orang. Jadi setelah 20 tahun, penduduknya itu yang dari 1000 itu bertambah menjadi 27.800 orang. Terakhir, model penyesuaian harga. Ya, misalkan laju perubahan harga sebanding dengan selisih dari jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Laju perubahan harga sebanding. Ya, J laju perubahan harga, misalkan harganya kita bilang P, maka lajunya P aksen, itu sebanding dengan selisih dari jumlah barang diminta Q, yang diminta berarti misalkan QD min QS gitu ya, selisih dari yang diminta sama yang ditawarkan. Ini alfa adalah ininya si lajunya berapa persen gitu ya kalau tadi ya, berapa persen atau berapa bagian. Makanya hanya misalkan sama dengan 0. Kenapa? Karena dia mungkin laju naik ya. Kalau berkurangan negatif gitu. Dengan kita punya misalkan QD-nya sama dengan ini, QS sama dengan ini. Masing-masing adalah jumlah barang minta dan ditawarkan. Jika harga awal P0 itu saat sama dengan 0, tentukan ekspresi yang menyatakan harga sebagai fungsi dari waktu. Tentukan harga setimbang di pasar dan apakah stabil gitu ya. Jadi maksudnya kita minta bentuk model, kemudian kita cari solusi kesetimbangan dan kita cari kekonvergenannya. Kalau dia stabil berarti dia konvergen gitu ya. Secara tidak langsung artinya begitu. Jadi rumusan ini konsisten dengan keadaan ekonomi. Jika harga bertumbuh, maka P aksennya itu pasti lebih besar dari 0 ya. Jika jumlah barang diminta lebih banyak. Tapi jika harga menurun, P aksen pasti lebih kecil dari 0, itu berarti jumlah yang ditawarkannya lebih banyak. Di QD itu menyatakan yang diminta, sementara QS itu menyatakan yang Oke, dengan mengganti rumusan QD dan QS, maka kita peroleh seperti ini. Oke, jadi tadi kan di sini itu
alfa dikali QD min QS gitu ya. Sedangkan QD-nya itu ini itu QD, ini itu QS gitu ya. QS. Oke, ini mohon maaf ya tulisannya agak jelek gitu ya. Oke, karena QS-nya itu sebetulnya kan F tambah GP, tapi karena dia minus QS ya jadi minus F minus GP gitu. Nah, dari sini kita satukan gitu yang ada P-nya dan tidak. Kemudian dari situ kita pindah ruaskan gitu ya. Di sini bisa melihat tidak ya kalian ya? Semoga bisa gitu ya. Misalkan saya tulis gitu ya. Ini dari sini, jadi dari sini kita pindah ke sini. Terus dari sini misalkan saya tuliskan lain lagi, misalkan ini P aksen sama dengan saya bisa pindahkan misalkan ya ini P B min G, ini P gitu ya, saya pisahkan yang ada P-nya. Terus kan ini BP min GP kali alfa gitu ya, kemudian ini kan ditambah alfa A minus F gitu. Nah ini kita lihat gitu, ini bentuknya itu ada P aksen ya, kita pindahkan lagi agar berbentuk P aksen tambah AP sama dengan B gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu ini sebagai A gitu ya, yang ini sebagai B gitu. Oke ya, di sini ya mengacu pada bentuk umum. A-nya minus alfa B min G, B-nya A alfa kali A minus F. Jadi solusi homogennya kita tahu A, berarti minus A-nya seperti ini. Solusi partikular B per A ya. Ya, langsung jadi seperti ini, AF per G minus B. Jadi solusi umumnya berarti solusi homogen tambah partikular. Gitu ya. Mungkin kalau kalian masih agak bingung bisa dicermati lebih ini ya, pelan-pelan gitu ya. Ini kita hanya membuat agar modelnya itu berbentuk aksen tambah AI sama dengan B gitu. Agar bentuk yang sudah kita kenal itu bisa dimanfaatkan. Oke, jika saat T sama dengan 0 itu berarti kita punya nilai awal gitu ya, atau di sini harga awal P0. Jadi kalau misalkan harga awalnya kita misalkan P0, maka kita dapat seperti ini gitu ya, C tambah A minus F, G minus B, kemudian P0. Atau berarti kita dapatkan nilai C-nya itu seperti ini gitu ya, kita pindah ruas gitu, si pecahan A minus F, G minus B. Nah, karena kita sudah dapat nilai C, maka solusi khususnya kita substitusi nilai C dengan nilai ini. Jadi kita dapat seperti ini gitu ya. Oke, saya batasi dulu misalkan. Nah, yang saya batasi ini merupakan solusi khususnya gitu ya. C ini merupakan C gitu. Ini ada di solusi umum tadi ya. E pangkat alfa B minus GT, terus ini solusi partikularnya A minus F G minus B. Oke, nah ini karena tadi gitu ya, kita pemisahan di awal, kalau solusi partikular, atau misalkan tadi itu kita misalkan YP, itu kan sama dengan Y bar gitu ya. Jadi di sini juga si ini berarti kan PP gitu ya. Si PP-nya ini berarti sama dengan P bar gitu. Jadi si ini itu kan sama dengan P bar. Terus kita lihat di sini ini bentuknya sama gitu ya, P bar. P bar juga ini. Makanya kita bisa tuliskan seperti ini, P0 minus P bar, E pangkat minus alfa, G minus BT, tambah ini P bar. Jadi bentuk yang agak, mungkin kalian lihatnya agak pusing gitu ya sebetulnya. Jadi kita sederhanakan gitu, si A minus F per G minus B itu sebagai P bar, atau solusi partikular tadi ya. Nah,
Agar kalian tidak lupa lagi, tidak lupa gitu ya. Nah, kita definisikan tadi. Kita tulis juga P-barnya itu apa. P-bar itu solusi setimbang. Solusi partikular gitu ya. Jadi selama A-nya lebih besar dari 0, nilai PT akan konvergen ke P-bar saat G minus B-nya lebih besar dari 0. Oke, maksudnya apa? Kita ingin ini ya, saya coba ganti warna. Oke, nah jadi yang kita lihat ini cukup yang ini saja. Nah ini berbentuk seperti ini, jadi kan seperti tadi gitu ya, 1 per E pangkat alfa G minus B T gitu ya. Nah kalau kita ingin menuju suatu nilai gitu ya, berarti saat T-nya menuju T hingga ya si ininya harus positif gitu ya, kayak tadi ya. Kalau E pangkat minus A, kalau tadi kan kita lihat bentuknya kan 1 per E pangkat AT gitu ya. Berarti kan si A-nya harus positif. Ini juga sama, berarti perkalian ini harus positif gitu ya. Jadi di sini alfanya positif gitu ya, si G minus B-nya juga positif. Agar dia menuju suatu nilai atau konvergen. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti tutorial asinkron. Jangan lupa untuk memfollow YouTube Akademik Asrama dan keperluan lain ada di Linktree Akademik Asrama. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan selama video ini. Sekian dan terima kasih.